otot daripada tumit, batang kaki, paha, pinggang, pinggul. Jadi otot-otot interaksi tersebut akan benar-benar kita rasakan, rasa pegal. Gerakan inilah dia yang menjadi simetris. Inilah gerakan utamanya, akan sangat. Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali pada channel YouTube yang sangat sederhana ini. Olahraga menggunakan tempat duduk dari beton sebagai partner. Yang beradalah pada tempat yang saya peragakan dengan posisi dada lurus ke depan, dan kemudian selanjutnya kaki juga dalam keadaan dijinjit. Jadi ujung kaki keduanya menyentuh ke tanah, bukan tapak kaki seluruhnya. Lakukan gerakan secara perlahan-lahan dengan menekan bundaran beton tersebut seperti yang saya peragakan. Nah, pada gerakan ini memang kelihatannya mudah, namun kalau dipraktekkan posisi kaki di saat menggerakkan badan menekan ke daerah beton dengan posisi digigit ya cukup lumayan. Nah, penekanan pada beton dapat saya sampaikan seperti peragaan ini. Ditambahkan tenaga sedikit saja pada tangan kanan dan kiri, selanjutnya ditahan di dada, dan akhirnya gunakanlah untuk melakukan gerakan saat menekan ke bundaran beton tersebut. Nah, tujuan daripada sharing atau berbagi pengalaman seperti ini teman-teman kerabat semua, apalagi di usia-usia lanjut seperti saya sudah berumur 60 tahun kali ini, berusaha untuk melakukan satu kegiatan olahraga walaupun dengan waktu yang sangat singkat, terkadang 5 menit, 10 menit, ataupun saya bisa lakukan gerak-gerakan seperti ini 3 menit. Nah, tujuan dari gerakan untuk mengelastiskan otot-otot pada otot-otot di tangan, termasuk juga yang paling penting adalah otot pinggang, pinggul, termasuk juga tumit dan lutut, terutama gerakan pada lutut dan dengan antara lutut di paha dengan di tulang kering. Nah, hal ini saya sudah lakukan atau survei beberapa gerakan yang sekiranya menurut hemat saya adalah cocok atau cukup dilakukan di saat usia-usia lanjut. Karena kenapa demikian? Sebab gerakan pada lutut termasuk juga tulang kering, jadi perpaduan antara kesinkronan otot-otot pada pinggang, pinggul, paha, semuanya ini akan menjadi suatu gerakan utama. Jadi otot-otot tersebut ya yang menggerakkan tubuh kita, baik dari saat berjalan, di saat kita bangun dari duduk dan lain sebagainya. Nah, seperti gerakan sekarang ini, sekali lagi memang kelihatannya adalah sangat mudah, sangat sepele sekali, tapi kalau dipraktekkan dengan hitungan 10 kali ya cukup lumayan. Nah, video ini saya buat memang sebenarnya sebentar saja, kurang lebih 3 menitan, akan tetapi karena saya beberapa gerakan saya perlambat, termasuk juga beberapa gerakan saya coba duplikatkan untuk memberikan narasi atau sharing pengalaman pada teman-teman. Di saat melakukan gerakan angkatan seperti yang saya contohkan ini, tambahkan tenaga sedikit saja pada paha dan selanjutnya dilakukan penekanan. Nah, untuk teman-teman yang belum terbiasa untuk gerakan ini, saya kira pasti akan otot-otot itu akan menjadi sakit, atau pada paha termasuk juga pada tumit ini cukup lumayan. Nah, gerakan yang saya perdalam atau saya gemari dari bujang ini merupakan sudah dari seleksi gerak-gerakan apa yang sekiranya di usia-usia lanjut agar tidak memerlukan waktu atau durasi waktu yang sangat panjang, termasuk juga tempat kita berolahraga. Nah, teman-teman kerabat semua, saya sering berbagi pengalaman dalam artian diskusi pada teman-teman ketika menggemari suatu olahraga, baik itu olahraga bela diri termasuk juga gym dan lain sebagainya, sepak bola, voli, pingpong, bulu tangkis, serta olahraga yang lainnya. Ketika hal tersebut tidak kita dapatkan waktu atau tidak cukup waktu untuk melakukan gerakan tersebut, sekiranya kita mesti mempersiapkan atau mempunyai suatu solusi cara gerakan apa yang dapat kita lakukan selain hobi yang pertama tersebut. Seperti contohnya kebanyakan dalam situasi dan kondisi sekarang, teman-teman pergi atau datang ke daerah tempat kebugaran, yaitu nge-gym. Jadi seandainya dalam kesibukan tertentu, waktu yang sangat singkat, jika kita
terlalu panjang tidak melakukan gym, kemungkinan besar tidak akan melakukan gerakan olahraga. Nah, hal inilah yang saya maksud dengan ada solusi gerak-gerakan apa yang kita bisa lakukan atau dapat dilakukan selain gym tersebut. Jadi untuk sebagai cadangan, apa hobi kita yang pertama sebaiknya disiapkan hobi yang kedua dengan waktu yang sangat singkat termasuk yang lainnya. Nah, gerakan yang saya maksud tidak mesti juga harus sama seperti apa hobi yang saya geluti ini. Teman-teman dapat menciptakan, dapat melakukan gerak-gerakan yang lain. Yang penting dari tujuan narasi tersebut di depan tadi dapat kita lakukan. Nah, untuk menambah yang lainnya saya akan tambahkan beberapa video. Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat kita semua keluarga. Hari ini saya berbagi tentang narasi penggunaan media samsak di usia lanjut. Berbicara samsak yang digunakan sebagai alat olahraga atau partner olahraga, ataupun boleh disebut dengan media olahraga, saya rasa tidaklah begitu banyak orang yang menekuni atau menggemari teknik atau penggunaan samsak sampai di usia lanjut. Seperti saya yang sekarang sudah berumur 60 tahun, memang dari bujang, dari usia muda, senang menggeluti atau memperdalam teknik-teknik pemukulan samsak, walaupun dalam kondisi yang sampai saat sekarang belumlah maksimal, artinya tidaklah begitu hebat ataupun bagus. Akan tetapi sesuai dengan pengalaman atau apa yang saya dapatkan mempelajari penggunaan samsak dari usia bujang sampai seusia 60 tahun sekarang ini, tentu menjadi suatu hobi atau kesenangan yang paling tidak sangat membantu dalam memotivasi diri saya ketika ingin melakukan olahraga. Apalagi dengan penggunaan samsak, saya pikir di usia lanjut 60 tahun ini dengan durasi waktu 3 menit terkadang saya melakukan gerakan baik itu menendang atau memukul, yang tentu juga dimulai dari situasi dan kondisi dari gerakan pelan, termasuk juga penggunaan power dari awal tidak terlalu besar. Tetapi setelah otot terasa agak seimbang atau elastisitasnya atau otot yang kita gunakan untuk menggerakkan tubuh atau mendekatkan diri kepada badan samsak seperti otot kaki, paha, pinggang, pinggul, serta yang lainnya menjadi elastisitasnya cukup baik atau enak saya bawakan. Kemudian selanjutnya tentu dengan timing dan juga gerak-gerakan yang sering saya lakukan ketika samsak datang mengayun ke daerah atau pertahanan posisi dari awal, tentu hal tersebut akan menjadi suatu perhatian atau momen untuk saya menggunakan power lebih dari gerak-gerakan awal. Penggunaan media samsak di usia lanjut, beberapa video yang sering saya tayangkan atau post berbagi pengalaman di channel YouTube yang sangat sederhana ini, dia adalah penggunaan latihan sebagai partner, artinya kita tidak boleh emosi, dan juga beberapa pakem yang mesti kita cermati dulu. Artinya di saat melakukan gerakan tendangan, bahwasanya posisi kaki di saat memutar, posisi kaki ketika akan melangkah mendekati samsak, hal tersebut benar-benar menjadi suatu pakem ataupun kunci. Sebab salah menempatkan kaki baik itu di saat memutar ataupun melaju ke depan, samsak yang datang ke daerah pertahanan kita tentu akan dia mengenai bodi ataupun tubuh kita. Nah, dengan demikian tentu hal tersebut selamat sore teman-teman, kita harus berdalam atau cermati dulu. Menjadikan hobi melakukan olahraga menggunakan media samsak di usia 60 tahun ini cukup sangat berharga bagi kondisi tubuh saya yang 60 tahun ini, sebab dengan durasi waktu yang sangat singkat, apa yang saya katakan tadi 3 menit dan juga 5 menit sudah cukup bahwasanya untuk melakukan olahraga menggunakan media samsak dengan menggunakan tendangan ataupun pukulan, karena hal tersebut dari hasil gerakan tersebut tidak kita gunakan untuk dalam suatu pertandingan,
sehingga pola pelatihannya kita boleh dikatakan sedikit santai di saat kondisi payah, karena secara alami napas, gerakan termasuk juga organ tubuh kita pasti akan berkurang atau mengalami secara penuaan dari usia bujang mencapai usia 60 tahun tersebut. Dengan demikian akhirnya yang lebih terfokus atau termotivasi dalam melakukan gerakan olahraga yang saya lakukan dari hobi muda sampai umur 60 tahun sekarang ini merupakan hobi tersebut menjadi suatu energisitas. Jadi dia akan memberikan suatu motivasi yang sangat berharga atau energik terhadap keseharian aktivitas saya dengan menggunakan model olahraga samsa sebagai partner. Nah, hal tersebut juga dapat dilakukan oleh teman-teman kerabat semua selama apa yang kita lakukan untuk hobi yang digeluti dalam bidang olahraga, baik bela diri, gym, sepak bola, bulu tangkis, pingpong, serta yang lainnya. Kalau hal tersebut secara efektivitas dalam penggunaan waktu, termasuk juga jadwal-jadwal pelatihan dan juga semangat yang dahulu tanpa harus digerakkan olahraga tersebut, tapi lama-kelamaan dia akan menjadi suatu hobi yang benar-benar melekat pada pikiran ataupun tubuh kita. Nah, dengan demikian pada sharing video ini saya poinkan hobi adalah menjadikan suatu diri kita nama semangat dan juga motivasi diri. Terima kasih teman-teman.